pemilu juga kita, dasar hukumnya ada PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan program dan jadwal Pilkada 2024. Yang terakhir kita ada keputusan KPU nomor 620 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendidikan pemilih Pilkada. Lanjut. Oke, ini mungkin Bapak Ibu sudah pada paham juga ya apa itu pemilu dan pemilihan. Pemilu itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang sudah kita laksanakan kemarin 14 Februari 2024 dan para anggota dewannya juga sudah dilantik, betul Bapak Ibu, di tanggal 27 Agustus. Ini pengertian dari pemilu. Lanjut, ini pemilihan. Pemilihan adalah pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi bedanya pemilu dan pemilihan. Pemilu itu untuk memilih anggota dewan, presiden dan anggota DPD. Kalau pemilihan itu untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Mau tanya, boleh saya ada apa ya? Merchandise. Ini tahu nggak? Untuk gubernur itu calonnya ada berapa? Yang tahu bisa katakan? Tahu tuh maka maju ke depan. Ya, maju ke depan untuk ya. Pasangan calon gubernur provinsi Jawa Barat itu ada berapa pasang dan sebutkan namanya. Hafal kan? Insya Allah. Kita gubernur dulu ya. Dari nanti. 4. Ronald Suryadi Praja. Jadi muliakan sama Andri. Erawan. Suryadi Praja. Taunya penyanyi ya, biduan ya, giliran itu kita kali ini terus. JJ di Kabupaten Bandung Barat. Siapa? Ronald Surapradja dengan nah Bupati Ciamis Pangandaran siapa namanya? Lupa. Pas-pasan betul ini. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat ada 4 ya Bapak Ibu, ada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, Pak Untung. Iya, makanya tadi disebut Andri mana ya. Lalu ada Pak Ahmad Saiku dan Ilham Habibi. Lalu ada Aceh Adam Rufiat dan gitaris Dwi Natarina. Dan yang terakhir ada JJ Wiradinata dan Ronald Surapradja. Betul, hampir betul. Terima kasih banyak Pak Untung. Nanti hadiahnya ya, tepuk tangan dong buat Pak Untung. Udah berani mau nyebutin nih bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat. Nah, yang di sebelah ini bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor. Ada Rudi Susmanto dan Ade Rohandi atau Jara Ade. Lalu ada Pak Bayu Sanjohan dan Kang Musyafakur Rahman. Untuk Pak Rudi Susmanto dan Pak Jaro Ade diusung 15 partai. Kalau Bapak Bayu dan Pak Musya itu partai pengusungnya hanya PDI Perjuangan. Nah, update progres tahapan pencalonan saat ini, kami sedang memeriksa berkas beliau-beliau ini karena memang statusnya masih BMS ya Bapak Ibu, karena ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki. Jadi beliau ini kemarin baru saja menyampaikan berkas perbaikan yang nanti akan kami verifikasi dan kami akan tetapkan di tanggal 22 September penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor. Itu nanti pimpinan kami akan rapat pleno tertutup terkait penetapan pasangan calon. Lalu di tanggal 23 kita ada penentuan atau pengundian nomor urut, itu rapat pleno terbuka, bisa dihadiri nanti Bapak Ibu, masyarakat warga. Itu nanti lokasinya insya Allah itu di kantor KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 23 September 2024 kita akan mengadakan acara pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Bogor. Jadi misalnya Bapak Ibu TKP
pengen datang dong, enggak kalau misalnya pengen lihat. Kalau misalnya Krodit biasanya kan banyak masanya ya, Bapak Ibu boleh di live YouTube kami di KPU Bogor. Pengen nonton dari rumah atau di jalan atau di tempat kerja bisa. Nanti kita live streaming di YouTube tanggal 23 September kemudian nomor urut. Oke, next. Ini jumlah PPS. Ini jumlah PPS ada 7.908 untuk pilkada dengan komposisi kecamatan 40, desa dan kelurahan 435, dan jumlah penduduk kita terbanyak ini di Jawa Barat 3.932.403. Komposisi laki-lakinya 2.003.042 dan perempuannya 1.929.361. Ini masih rekapitulasi daftar pemilih sementara. Nanti di tanggal 20 September kita akan menetapkan daftar pemilih tetap ya. Jadi ini masih sementara Bapak Ibu ya. Nanti di hari apa ya? Pokoknya sebelum penetapan pasangan calon kita akan menetapkan daftar pemilih tetap ya. Ini bisa dicatat atau nanti di-share sama panitia ya. Ini jumlah TPS kita 7.908. Oke, lanjut. Bentar. Nah, ini roadmap Pilkada 2024. Nah, untuk pembentukan badan ad hoc kita mulai tahapan itu di tanggal 17 April itu kita sudah mulai pembentukan badan ad hoc yaitu PPK, PPS dan Pantarli. Nah, yang sekarang itu nanti tanggal 17 kita membuka pendaftaran untuk KPPS ya Bapak Ibu ya. Di tanggal 18 kita membuka jadwal pendaftaran untuk KPPS. Mohon Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk ini badan ad hoc bisa daftar di KPPS. Sebelumnya ada yang sudah pernah menjadi KPPS? Raiskan angkat tangan. Itu deh. Nah, nanti bisa dicoba nanti tanggal 18 Bapak Ibu daftar. Spill dong Kak, berapa sih honornya? Kan sekarang gitu ya. Honornya emang berapa untuk menjadi anggota KPPS? Nah, karena kita sudah anggarannya dari Pemda, dari hibah Pemda Kabupaten Bogor, ini untuk honor KPPS di angka 900 untuk ketua dan anggota itu 850.000 ya. Bagi Bapak Ibu yang berminat nih, boleh harus wajib banget. Boleh mangga nanti daftarnya ke PPS setempat ya. Ini untuk KPPS. Lanjut kita ada pendaftaran ketuanya. Cek. Nah, untuk pendaftaran pemilih ini tadi saya sudah sampaikan. Kita tadi sudah ditetapkan daftar pemilih sementara dan selanjutnya di tanggal 20 akan kita tetapkan DPT. Lanjut ke pencalonan. Oh ini dukungan bacaper. Ini adalah dukungan bakal calon perseorangan. Memang kemarin sempat ada yang datang ke KPU terkait calon perseorangan dan sudah menyerahkan dukungan yaitu dari Bapak Gunawan Aksan. Nah, tapi tidak lolos, tidak bisa maju ke tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran karena kurang memenuhi dukungan ya, kurang memenuhi dukungan. Lanjut ke ini pencalonan saat ini update progres tahapan kita sedang verifikasi berkas perbaikan bacalon. Nanti dilanjutkan tanggal 22 itu penetapan pasangan calon dan tanggal 23 pengundian nomor urut. Bapak Ibu juga bisa tanggapan masyarakat nih terkait Bapak Rudi, Bapak Jarwo Ade, Pak Bayu, sama Kang Musya. Bisa nanti ada tahapan tanggapan masyarakat. Nanti kita publish di website ya atau di medsos resmi KPU Kabupaten Bogor. Lalu lanjut setelah ditetapkan dan setelah kita tahu nomor urutnya, kita masuk tahapan kampanye. Kampanye itu di tanggal 25 September sampai 23 November. Tidak terasa ya, memang sudah 75 hari lagi. Ini sudah mulai nih, 25 September sudah mulai kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor. Lanjut ke atas. Nah, ini tahapan logistik. Kita tahapan logistik pertama itu di tanggal 25 September yaitu pengadaan kotak dan link billing. Ini tahap logistik pertama di 25 September sampai 26 November sampai hari 1. Lanjut kita ke pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024
Lanjut, rekapitulasi hasil di tanggal 27 November sampai 16 Desember 2024 dan penetapan paslon terpilih nih 15 hari dari BRPK dan 25 hari setelah salinan penetapan putusan MK diterima KPU. Oke. Ini dia roadmap pilkada. Sebentar, roadmap pilkada 2024 ya. Lanjut kita ke bentuk partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2024. Jadi Bapak Ibu bisa berpartisipasi langsung untuk mensukseskan pemilu pilkada 2024 dengan satu, bisa bersosialisasi, lalu pendidikan politik bagi pemilih, lalu bisa mengadakan survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat, lalu bisa menjadi keikutsertaan sebagai anggota KPPS nanti ya, yang akan dibuka di tanggal 18 September, lalu bisa peliputan, pemberitaan dan publikasi, serta yang terakhir penelitian dan kajian. Ini bentuk partisipasi masyarakat Bapak Ibu sebagai ormas dalam mensukseskan membantu KPU, mitra KPU untuk mensukseskan pilkada tahun 2024. Nah, ini jadwal pembentukan KPPS. Pengumumannya di tanggal 17 sampai 21 September. Nah, Bapak Ibu udah siap-siap berkas nih, penerimaan pendaftaran di 17 September sampai 28 September. Jadi nanti udah mulai dari sekarang nih nyiapin berkas, formulir, surat keterangan sehat, lalu penelitian administrasi calon anggota KPPS di tanggal 18 September sampai 29 September 2024, lalu pengumuman hasil penelitian administrasi di tanggal 30 sampai 2 Oktober. Nanti ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS di tanggal 30 sampai 5 Oktober, tanggapan dan masukan. Lalu pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 5 Oktober sampai 7 Oktober, penetapan anggota KPPS 7 November, pelantikan di hari yang sama 7 November, dan ini masa kerja Bapak Ibu jika nanti mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS itu dari 7 November sampai 8 Desember 2024. Hanya 1 bulan ya Bapak Ibu ya masa kerjanya untuk KPPS. Nah, ini pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan negara, sebagai tolak ukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan, sebagai indikator minat masyarakat dalam aktivitas politik, sebagai ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin atau wakil rakyat terpilih baik di tingkat lokal maupun nasional, dan sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Ini partisipasi masyarakat dalam pilkada atau pemilu. Lanjut, nah tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Kabid, Pak Sujana ya, tantangan era digitalisasi ini banyak yang suka menyebarkan hoax ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang tuh apa-apa tuh diviralkan ya. Harusnya kan disampaikan dulu ke instansi yang berwenang, diklarifikasi dulu sebelum diviralkan. Cuman kan sekarang kayaknya tuh trennya tuh teman-teman di luar sana tuh kayaknya viral ini. Nah, harap sharing dulu sebelum sharing. Jadi berdasarkan data Digital Civility Index DCI tahun 2021 menyebut 47% media digital digunakan untuk hoax dan penipuan, 27% untuk ujaran kebencian, dan 13% digunakan untuk diskriminasi. Jadi angkanya tinggi banget Bapak Ibu, 47% untuk hoax. Ini tantangan di era digitalisasi ya. Oke, lanjut di tantangan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, yaitu satu, ada 4 poin tantangannya di pilkada ini. Ada tingginya suara tidak sah pemilu 2019 itu 17,5 juta, lalu maraknya hoax, disinformasi dan ujaran kebencian dan isu sara, lalu maraknya politik uang dan bencana alam. 4 poin ini merupakan tantangan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Nah, ini strategi membangun sinergi elemen pendukung keberhasilan pilkada serentak tahun 2024. Di sini peran Bapak Ibu nih, LSM, Ormas, NGO dan masyarakat. Peran Bapak Ibu di sini selaku pemilih harus menjadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang. Lalu poin selanjutnya, mendorong terwujudnya suasana pilkada kondusif, aman, damai, tertib
ketiga, masyarakat harus datang ke TPS karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah. Yang terakhir, masyarakat juga mengikuti masyarakat dan kelompok yang berada di desa. Ini peran Bapak Ibu nanti ketika Pilkada serentak tahun 2024. Lanjut ini ke KPU Bawaslu DKPP. Nah ya, ini KPU Bawaslu DKPP harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya, lalu bertindak netral dan berintegritas dan menjamin hak pilih setiap masyarakatnya. Ini ada 3 poin ya yang harus dilaksanakan oleh KPU Bawaslu dan DKPP. Lanjut ini untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah memberikan dukungan penyelenggaraan, dukungan keamanan, menjamin ketersediaan anggaran, memberikan fasilitas bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Terus selanjutnya untuk aparat keamanan TNI, Polri, Satpol PP dan Satlinmas, partai politik, paslon dan pendukung mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah, menjauhi politik uang, black campaign, hoax dan kecurangan lainnya. Nah ini untuk parpol, paslon dan pendukung nggak ada ini